Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Radio Horor. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kalian. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah pendakian. Kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @yoid_sijelek. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Bertemu 7 Arwah Anak Kecil di Gunung Arjuna. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sebelumnya kita kenalan dulu. Saya biasa dipanggil Gaple, asal Jakarta. Kebetulan lagi kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di Malang. Kejadian ini terjadi bulan September tahun lalu. Waktu itu bulan September yang dingin dan basah. Kebetulan kota Malang emang lagi hujan. Hari itu sebenarnya saya nggak ada niatan buat mendaki gunung karena emang lagi tanggal tua. Tapi ada suatu kejadian yang bikin saya akhirnya memutuskan buat mendaki. Waktu itu ceritanya saya lagi kelas sore. Dosennya bosenin, akhirnya saya yang duduk di belakang. Ngobrollah tentang pengalaman mendaki ke teman saya ini. Saya ikut organisasi pecinta alam cuma pas SMA, dan di kampus saya nggak lanjutin. Teman saya bilang kalau sebenarnya hari ini doi dan anak-anak Impala pengen ngadain diklat, tapi dia bukan panitia. Karena udah lama nggak naik dan nggak kedaftar jadi panitia, teman saya ngajaklah itu naik ke Arjuna. Pertamanya saya nolak karena cuma megang duit sedikit dan saya buta banget sama Gunung Arjuna tuh. Tapi teman saya ini maksa saya buat ikut. Ya udahlah, ya daripada dia jalan sendiri. Akhirnya saya ACC. Dan bodohnya saya yang buta sama itu gunung, gak baca artikel apapun tentang itu gunung. Sorenya sekitar jam 5:30, saya packing di kosan teman saya. Sebenarnya sempat ada rasa ragu di hati saya buat jalan hari itu. Yang pertama, hujan gede banget dari siang. Yang kedua, orang tua saya ditelepon gak bisa, jadi saya naik gunungnya tanpa persetujuan orang tua. Malamnya sekitar jam 8, hujan udah berhenti. Saya akhirnya berangkat ke basecamp Tertes. Lokasinya di daerah Pandaan Pasuruan. Saya kesana naik motor berdua sama teman saya. Sampai di basecamp Tertes sekitar jam 12 malam. Menurut saya, basecamp Tertes ini asik sih. Banyak tukang jualan. Jadi kalau kalian pada mau santai sebelum mulai mendaki, bisa ngopi dulu di depan. Tapi yang bikin saya bingung, ini basecamp sepi banget. Gak kayak gunung lainnya. Di sana cuma ada beberapa motor doang. Di loket Simaksi juga gak ada orang. Akhirnya saya nanya dong ke warung deket loket. Yang jaga bapak-bapak udah berumur. Kata doi, loket bukanya pagi sampai sore. Habis maghrib yang jaga pulang. Terus saya nanya lagi, kok sepi banget? Gak ada yang naik apa gimana? Ternyata udah 2 minggu ini Gunung Arjuna itu kebakaran dan baru dibuka tadi pagi. Di sosmed juga belum resmi dibuka, jadi wajar kalau gak ada yang naik, kata si bapak. Karena saya nggak ada waktu banyak dan emang planning awal pas nyampe basecamp langsung naik. Saya izin tuh sama si bapak, tapi nggak dibolehin. Bahaya katanya. Saya nggak ngerti tuh bahayanya kenapa, soalnya saya udah sering kan trek malam. Si bapak malah nyuruh saya pulang dan balik lagi besok. Karena jarak dari basecamp ke kosan saya jauh banget, akhirnya saya minta izin tuh sama si bapak buat diriin tenda di sekitaran situ. Dan dibolehin sama bapaknya. Akhirnya kita berdua bermalam di basecamp. Jam 3-an, tiba-tiba ada yang nyamperin tenda saya. Ternyata ada 2 anak muda gitu, izin sama saya mau tektok malam ini. Kaget dong saya. Gigi banget masnya. Fight. Gunung Arjuna itu tingginya 3.339 meter dari permukaan laut. Dan mayoritas treknya curam berbatu. Sangat tidak mungkin untuk tektok. Ternyata ini anak bawa rombongan sekitar 2 mobil dan ada ceweknya.
Saya tanya dong, karena sumpah saya nggak yakin ini anak bakal sanggup tektok. Mukanya masih bocah banget, nggak bawa peralatan hike, pakai sneakers dan jeans. Ini anak mau kotu apa naik gunung sih? Ternyata ini anak mau ke Gunung Penanggungan. Saya jelasin dong, ini basecamp Arjuna Welirang mas, Penanggungan bukan di sini. Tapi ini bocah tetap ngeyel. Emang dasar milenial nggak bisa dibilangin. Karena males ladenin bacotnya, ya udah saya suruh nanya aja sama si bapak tadi. Dan di luar dugaan, si bapak ngebolehin mereka buat naik malam ini. What? Saya protes dong. Masa saya yang lengkap gini gak boleh naik, sementara mereka yang kesannya asal-asalan dan mau tektok dibolehin. Si bapak dengan santai atau dengan bodohnya bilang, biarin aja mas, toh nanti pagi juga turun lagi, masnya istirahat aja dulu, biar besok semangat jalannya. Katanya dengan senyum manis, semanis jeruk balik. Karena udah kesel dan kedinginan juga di luar. Saya balik lagi ke tenda. Saya lihat teman saya masih bocat. Karena sebentar lagi subuh dan saya nggak bisa tidur, saya ngopi aja sambil dengerin lagu Si Lampu Kau. Paginya sekitar jam setengah 6, saya bangunin teman saya buat sarapan sebelum mulai pendakian. Warung si bapak yang semalam masih buka, cuma bapaknya udah nggak ada dan digantiin sama istrinya. Selesai makan, kita rapi-rapi, mandi, beresin tenda dan lain-lain. Jam setengah 8, saya bayar si Maksi, sekitar 20.000 per hari buat satu orang, dan parkir motor 5.000 per hari. Karena saya 2 hari berdua, jadi habis sekitar 90.000. Perjalanan dari basecamp ke pos 1 lumayan asik, belum masuk ke hutan, tapi lewatin kebun warga dulu. Habis itu tembus ke desa kecil, baru sampai di pos 1. Dan semua trek berbatu dan lumayan curam, jadi lumayan habis juga tenaga di situ. Dari basecamp ke pos 1 kira-kira 45 menit. Sampai di pos 1, ternyata disuruh bayar lagi 20.000 satu anak buat satu hari. Mahal juga ini gunung. Di Semeru cuma 35.000 per hari dan sekali bayar. Langsung nyesel saya. Dan di sana saya ketemu sama anak-anak alay yang tadi malam mampir ke tenda saya. Saya nanya ke mereka gimana perjalanannya. Terus mereka bilang katanya nggak nyampe puncak. Mereka cuma sampai ke pos 2. Treknya katanya mulai masuk hutan, berbatu curam, dan katanya selama mereka mendaki, mereka terus-terusan digangguin. Mereka cerita katanya pas mereka pengen nyampe ke kop-kopan, pas ketemu jalan curam, di atas ada yang nyenterin. Tapi pas di kop-kopan gak ada siapa-siapa. Mereka juga kayak denger suara-suara gitu. Dan mereka nyaranin saya buat turun aja bareng mereka. Karena emang saya gak pernah percaya gituan, saya nanggepinnya biasa saja. Akhirnya saya pamit jalan duluan ke mereka. Trek mulai masuk hutan, pemandangan mulai biasa saja. Ya namanya hutan, mau lihat apaan. Trek dari pos 1 ke pos 2 lumayan jauh, sekitar 2-3 jam. Di tengah jalan, teman saya tiba-tiba ngeluh pusing. Itu saya udah jalan sekitar 2 jam. Akhirnya saya mutusin untuk berhenti sambil dengerin azan zuhur. Saya bongkar carrier, terus masak deh buat makan siang. Pas lagi asik masak Indomie, ada pendaki turun tuh. Saya sapa dong, terus nanya di atas rame enggak. Katanya sepi. Cuma ada 3 tenda di Lembah Kidang. Terus dia juga pesen sama saya, katanya kalau bisa sampai pondokan sebelum maghrib. Sumpah, saya nggak ngerti lagi ini kenapa. Selesai makan, saya lanjut jalan, dan ternyata saya udah hampir sampai di kop-kopan. Di sana saya lihat ada sekitar 5 orang pendaki. Mereka mukanya rada pucat gitu deh, dan semuanya lagi ketawa-tawa. Saya sapa, dan mereka cuma ngelirik dan ngangguk. Pas lagi ngambil air di kop-kopan, saya ingat satu hal, nggak ada pendaki yang naik sebelum saya. Karena emang dari setengah 6 tadi, itu basecamp masih sepi. Di catatan si Maksi juga, saya orang pertama yang mendaki hari itu. Pas banget saya mikir itu, kabut naik tebel banget. Saya nggak tahu ini kabut apa awan,
Tapi sumpah, ini kabut tebel banget. Jarak pandang kabur, jadi nggak bisa lihat apa-apa. 5 orang tadi juga nggak kelihatan. Saya cuma dengar suara mereka ketawa aja. Sumpah, saya merinding pas itu. Karena emang udah siang banget dan nggak mau kejebak malam di trek dan udah ngerasa nggak beres, saya akhirnya jalan tuh nembus kabut. Feeling saya udah mulai acak-acakan. Kabut mulai ganti ke hujan ringan medium. Saya tetap lanjut karena emang nggak ada waktu banyak. Jalan mulai menyempit, kiri tebing kanan jurang, dan jalan mulai banyak menanjak. Sekitar 4 jam saya istirahat di sebuah lembah yang cakep banget. Saya ngelihat kayak di film-film. Tapi sumpah, ini lembah cakep banget. Dan di sana, saya kayak dengar suara mobil. Dan bener aja, ada mobil jeep turun dari atas. Saya sempat bingung, kenapa ada mobil lewat jalan ini. Karena emang treknya nggak memungkinkan buat dilalui kendaraan. Kata teman saya, di Gunung Tretes itu ada penambangan. Jadi mungkin ini jeep bawa hasil tambang. Saya lanjut lagi jalan ke pondokan. Sekitar jam 6 sore, saya nyampe. Udah gelap banget dan dingin. Saya akhirnya diriin tenda di sekitaran sana. Dan di pondokan ini, saya cuma berdua. Nggak ada orang lain yang ngecamp di sini. Selesai bikin tenda, saya makan terus ngopi. Entah karena emang sepi banget atau emang karena suasana lembah. Suara angin yang lewatin pohon kedengeran jelas banget, mirip backsound film horor gitu. Karena emang suasananya serem, teman saya buka obrolan. Saya ngobrol dah tuh, ngalor ngidul sambil ngerokok. Tiba-tiba, saya nyium bau busuk. Busuk banget kayak telur busuk, dan angin mulai menembus ke tenda, dingin banget. Kita berdua langsung diam, tatap-tatapan. Nggak lama saya dengar kayak ada suara delman. Saya nggak tahu ini suara dari mana. Padahal saya lagi dengerin musik lumayan kenceng, tapi suara delman ini kedengeran jelas walaupun kecil. Terus dengan cerobohnya, teman saya cerita tentang tradisi ngunduh mantu yang terkenal di Gunung Arjuno. Jadi tradisi ini milik makhluk tidak kasat mata yang tinggal di sana. Dan katanya kayak upacara pernikahan mereka sama golongan kita gitu deh. Saya nggak tahu pasti tentang tradisi ini. Kalau ada yang tahu, boleh bantu jelasin. Soalnya saya nyari referensi lain, juga nggak ada yang memuaskan. Akhirnya saya memutuskan buat tidur aja, karena emang nggak mau hal-hal aneh kejadian. Ini pertama kalinya saya tidur cepet di gunung. Biasanya kalau naik gunung itu nggak pernah tidur sore, jadi nggak bisa tidur lah. Apalagi angin kenceng dan bau busuk banget. Teman saya udah tidur duluan. Saya masih melek di dalam sleeping bag. Gak lama dada saya kerasa sesak. Sesak banget sampai saya batuk-batuk. Saya coba buat duduk juga gak bisa. Panik dong. Entah karena panik atau apa, saya tiba-tiba adzan di situ. Sekitar 5 menitan, akhirnya badan saya bisa gerak. Tapi masih sesak. Saya duduk terus minum. Samar-samar saya dengar kayak ada orang jalan muterin tenda saya. Terus saya mulai ngerasa badan saya panas banget. Padahal udara dingin. Dari luar kedengeran suara cewek ketawa. Karena panik, saya masuk lagi ke sleeping bag buat lanjut tidur. Saya coba lupain kejadian barusan. Dada saya tambah derdek, tapi tetap saya paksain merem biar saya tidur. Akhirnya saya berhasil tidur. Paginya sekitar jam 6, teman saya bangunin saya buat sarapan sebelum summit. Saya masih kepikiran sama kejadian semalam. Tapi saya nggak mau ceritain itu ke teman saya. Takut dianya juga ikutan takut. Saya nyoba buat biasa saja. Jam 7-an saya mulai summit. Perjalanan dari shelter ke puncak lumayan jauh, sekitar 3 jam lah. Dan jalanannya kayak tai, nggak ada landai pisan dan berbatu. Di Lembah Kidang, saya ketemu sama 4 orang pendaki yang kebetulan ngecamp di sana dan mau summit. Ya udah, kita jalan bareng. Dari Lembah Kidang, trek curam makin amsong, nyiksa dengkul. Kita harus lewatin 3-4 bukit kecil sebelum sampai ke puncak. Kita akhirnya nyampe puncak sekitar jam setengah 11. Ternyata di puncak rame. Kebanyakan lewat jalur lain selain jalur Tretes. Cerita-ceritalah kita di sana. Dan dari cerita 4 orang yang camp di Lembah Kidang, mereka juga digangguin. Parahnya,
mereka katanya juga ditongolin. Katanya pas itu sekitar jam 12-an mereka masih ngobrol dan dengar suara ketawa kenceng. Karena pintu tendanya kebuka, mereka bisa lihat jelas ada sosok cewek berparas cantik lagi duduk di pohon sambil ngeliat ke tenda mereka. Wah Glas, saya nangis kalau jadi mereka. Kata mereka kejadian kayak gini wajar terjadi mengingat Arjuno baru kebakaran. Mungkin penghuninya marah, tempatnya kebakaran, jadinya mereka mulai gangguin pendaki yang kebetulan ngecamp di sana. Habis itu saya foto-foto tuh karena emang kabut udah mulai naik lagi dan udah siang juga. Habis itu saya sama teman saya pamit turun duluan. Mereka berempat masih foto-foto. Perjalanan turun hampir sama kayak trek pas naik tadi, hingga sampai ke bukit terakhir. Entah karena saya ngantuk atau apa, saya ngambil jalur yang salah. Saya ngerasa itu jalur yang benar dan dengan sadar saya ngelihat ada pita penunjuk jalan. Lumayan lama kita berdua jalan sampai ketemu jalan buntu, dan pas saya ngelihat sekeliling saya adalah hutan yang bekas kebakaran dan jalan belakang saya ketutup. Hilang gitu aja jalannya. Saya panik, tapi tetap berusaha tenang. Mulai buka HP buat nyari sinyal, walaupun mustahil. Sekitar setengah jam saya nunggu sinyal gak dapet-dapet. Saya dengar suara dari tempat yang jauh banget. Ternyata 4 orang pendaki tadi manggil saya, dan mereka jauh banget dari tempat saya ini. Saya juga bingung kenapa mereka bisa lihat saya. Akhirnya saya refleks lari ke sana. Ternyata saya nyasar lumayan jauh dari mereka, sekitar 5 kilo dari jalur pendakian. Dan saya baru sadar, saya lagi ada di alas Lale Jiwo yang mitosnya ada kerajaan gaib di sana. Biasanya mereka sengaja nyasarin pendaki ke alam mereka buat dinikahin. Karena saya takut nyasar lagi, saya putusin buat bareng aja sama 4 pendaki itu, minimal sampai Lembah Kidang. Dan alhamdulillah selamat sampai di sana. Setelah ngucapin terima kasih, saya pamit balik ke tenda karena kita mau turun hari itu juga. Sekitar jam 4-an saya nyampe ke tenda. Saya masak, makan, terus rapi-rapi buat turun. Sampai tiba-tiba ada bapak-bapak datengin saya. Ini bapak-bapak badannya gendut, pakai kaos oblong dan pakai sendal jepit. Ini orang sakti dari kerajaan mana? Saya yang pakai spoket aja nyeri. Doi nanya ke saya, baru sampai apa udah turun? Saya jawab mau turun. Terus dia mulai natap saya parau. Rada takut saya ngelihat mukanya. Jadi dia bilang kalau bisa sampai kop-kopan sebelum maghrib, sebelum anak-anak naik. Saya bingung lah, anaknya siapa yang naik malam-malam? Habis itu dia pergi gitu aja, hilang ditelan ilalang. Saya sama teman saya coba biasa aja. Setelah semuanya rapi, saya mulai turun pelan-pelan. Awalnya kita turun enjoy. Senja mengintip dari balik dedaunan sambil dengerin lagu dan ngobrol santai. Pokoknya indie banget deh sore itu. Tapi anehnya, sepanjang jalan saya turun, gak ada satupun pendaki yang saya temuin. Mungkin emang belum ada yang tahu kalau Arjuno dibuka. Sampai tiba-tiba perjalanan saya ketahan adzan maghrib dan saya belum sampai kop-kopan. Saya menghormati panggilan Tuhan. Rehat dulu sambil diskusi apa kita bakalan apes lagi. Sebelum jalan kita berdoa biar selamat sampai kosan. Setelah azan maghrib kita lanjut jalan lagi, dan 15 menit berikutnya saya nyampe di kop-kopan. Sumpah, ini tempat jadi serem banget pas gelap. Kalau kalian pernah ke Arjuno, pasti kalian bakal tahu suasana di sana. Gak ada satu orang pun yang saya temuin di jalur. Kita benar-benar sendirian. Karena persediaan air kita udah habis, kita akhirnya ngisi air di sana. Karena saya pernah dengar ada orang hilang pas ngisi air di sini dan ketemu 2 tahun kemudian. Dan sederet kejadian kampret kemarin, saya mutusin buat ngambil air berdua. Setelah itu, saya lanjutin turun ke pos 1. Saya udah mulai lega karena perjalanan ke pos 1 dari Kop-Kopan nggak terlalu jauh. Bayangan saya, 15 menit juga udah sampai.
Tapi ternyata tidak semudah itu. Mereka tetap penasaran dan terus jahilin kita. Mulai dari kaki saya yang pegel dan rasanya kayak jalan sendiri, teman saya yang udah mulai bengong, pohon sekitar kita juga mulai goyang-goyang sendiri padahal gak ada angin, dan rasa panas yang absurd banget. Karena khawatir sama teman saya inisiatif buat backup dia. Karena penerangan saya minim dan kaki yang udah mulai meleho, saya kepleset. Tapi teman saya gak tahu. Saya sampai teriak 3 kali, baru dia denger dan bantuin saya bangun. Pas saya cek, betis saya luka 7 cm dari dengkul ke bawah. Pas itu saya pakai celana kargo pendek. Saya mulai gak tahan. Dalam hati saya mulai maki-maki gunung ini. Sesuatu yang sangat tidak dianjurkan saat kalian sedang berada di posisi saya. Dan betul saja, kita diputerin di tempat yang itu-itu aja. 5 kali saya ngitung, saya nyampe di tempat saya jatuh. Saya berdoa dalam hati, minta maaf kalau kata-kata saya nggak sopan ke penghuni sini. Sambil nunggu azan isya, saya ngerokok sambil ngobatin luka saya yang mulai keluar banyak darah. Setelah setengah jam saya rehat, saya lanjutin jalan lagi. Dan alhamdulillah, nggak sampai 20 menit, saya sampai ke pos 1, tempat saya bayar semaksi kedua. Saya udah mulai lega karena bentar lagi nyampe base camp dan gangguan itu udah selesai. Dan ternyata tidak. Setelah lewatin pos 1, harusnya saya udah masuk ke pemukiman warga. Tapi anehnya, saya masih tetap di dalam hutan. Di situ, saya mulai ngerasa janggal lagi. Sampai akhirnya, saya dengar ada suara anak kecil rame. Rame banget, kayak anak TikTok lagi kopdar di Kotu. Dan ingat petua dari lelaki tua di shelter tentang anak-anak yang akan naik. Dan bener aja, sepersekian detik kemudian, ada sekitar 7-10 bocah kecil keluar dari balik pohon. Mereka mayoritas pakai kaos, celana pendek, dan sendalan, beberapa malah ada yang nyeket. Dan mereka semua naik sambil ketawa tanpa penerangan. Saya ngerasa merinding dan bulu kuduk saya mengarah ke mereka. Saya nggak bisa lihat mata mereka, entah karena gelap atau apa. Saya tetap berusaha tenang. Pikiran saya cuma makan lalapan pas sampai kosan, dan saya nggak akan balik lagi ke sini. Tiba-tiba, salah satu dari mereka ada yang nanya, "Di atas rame mas?" Saya nggak jawab. Teman saya yang jawab, "Rame dek." Saya tetap fokus ke jalan saya. Saya ngerasa salah satu dari mereka ada yang fokus ke saya, sangat fokus, dan tanpa malu ngomong, "Hati-hati mas," ke saya. Duar, kayak lagi ditembak Ariana Grande. Hati saya meletup-letup. Ingin rasanya aku sumpel mulutnya pakai sempak yang udah 3 hari tidak aku ganti ini. Mereka lanjutkan perjalanan tetap dengan canda tawanya. Saya dan teman saya melanjutkan perjalanan tanpa ada yang berani ngomong. Entah saya halu atau emang beneran kejadian, saya ngerasa kayak suara si bocah yang bilang hati-hati terus kedengeran di kuping saya. Sampai kita ke sebuah perbatasan antara hutan dan perkebunan warga. Saya sebenarnya aneh, kenapa saya udah sampai sini tanpa lewat ke perumahan warga. Tapi karena peristiwa aneh hari ini, saya udah mulai wajar sama semuanya. Pikiran saya pas itu cuma saya sampai kosan selamat. Di perkebunan pisang nggak ada penerangan, headlamp kita habis, jadi cuma ngawang-ngawang aja. Lagian udah nyampe sini, sebentar lagi juga sampai base camp. Dan ternyata mereka masih ada di sekitar kita. Saya ngerasa jalan yang saya lewatin udah bener kayak pas pertama naik. Sampai tiba-tiba saya nyampe di ujung kebun. Dan saya tahu pas naik saya nggak lewat jalur ini. Tempatnya itu kayak lorong gelap, kanan kirinya pohon pisang gede. Dan yang bikin serem, di ujung lorong kedengaran suara anjing banyak banget. Sumpah, teman saya ngeluarin pisau lipetnya. Saya pegang kayu, tapi nggak ada yang berani jalan duluan. 5 menit kita dorong-dorongan, sampai akhirnya kita mutusin buat cari jalan lain. Dan ternyata emang gak ada jalan lain, cuma itu aja jalannya. Saya ngerasa kebun ini kayak bentuk kotak dan cuma lorong itu satu-satunya jalan buat kita.
Saya akhirnya menemukan sebuah parit kecil di sebelah lorong itu. Saya pikir ini pasti sumber air ke desa. Ya udah, kita putusin buat ngikutin parit itu saja, berharap nyampe ke tempat pemukiman warga. Pas saya ikutin ini parit, nembusnya ke sebuah jembatan kecil, tapi harus naik dulu dan lumayan tinggi. Akhirnya kita berdua bahu-membahu buat nyampe ke atas. Dan ternyata bener, parit ini sumber air ke desa sekitar base camp, tapi bukan desa yang saya temui di awal. Desanya sepi banget, kayak nggak ada orang. Saya ngelihat ada tempat kayak villa gitu, tapi berantakan banget. Ada juga warung, pintunya kebuka, tapi nggak ada yang jaga. Saya tadinya mau nanya ke sana, tapi nggak jadi, takut duluan. Akhirnya kita buka HP masing-masing buat nyari sinyal, dan nggak dapet. Saya bingung, masa iya di pemukiman warga, bahkan ada villa, tapi sinyal aja nggak nyampe. Akhirnya kita mutusin buat jalan terus aja ikuti jalur. Seperti jalur di sekeliling gunung pada umumnya. Jalur aspal tapi turunannya curam dan gelap banget. Kita nyampe di sebuah perempatan. Di situ kita ngeliat ada orang jalan, tapi nggak ngarah ke kita. Saya yang udah capek, inisiatif buat jalan duluan. Saya pikir kalau udah nyampe villa, pasti di depannya jalan raya. Dan bener aja, sekitar 15 menit kita turun, nyampailah kita di jalan raya. Dan tahukah Anda, pas kita keluar dari sana, orang-orang pada ngelihat aneh. Salah satu ibu-ibu ada yang nanya ke kita, "Dari mana, Mas?" Saya jawab, "Baru turun dari Arjuna, Bu." Dia bingung, "Kok turunnya dari sana?" Saya nggak mau ceritakan. Saya nanyalah sama si ibu, "Basecamp terdekat itu ke arah mana?" Dan ternyata saya nyasar sekitar 10 km dari jalur resmi. Ya udah, akhirnya kita jalan kaki karena emang nggak megang uang buat naik angkutan. Dan alhamdulillah nyampe basecamp dengan selamat. Di situ saya ketemu sama 4 orang pendaki yang tadi bareng kita ke puncak. Ceritalah saya kejadian tadi. Mereka bilang, dulu emang ada beberapa anak yang hilang di Arjuno pas kebakaran tahun berapa gitu. Dan emang belum ketemu sampai sekarang. Tapi di sisi lain, mereka bersyukur kita selamat. Saya sama teman saya langsung bengong parno. Setelah bersih-bersih, saya pulang ke kosan dan alhamdulillah selamat. Itu sih pengalaman saya ke Arjuno. Emang lumayan absurd, tapi pengalaman ini benar-benar kejadian. Saya udah sering naik gunung, baru kali ini digangguin sampai kayak gini. Oh ya, sampai sekarang saya masih bingung 5 orang pendaki yang ketemu di kop-kopan itu kemana. Soalnya nggak kelihatan lagi. Kalau turun nggak mungkin, karena katanya cuma ada 3 tenda di atas. Dan pas saya nyampe di Lembah Kidang, emang cuma ada 3. Jadi mereka siapa? Entahlah. Pesan moralnya, jangan pernah meremehkan sebuah gunung seberapa sering kamu mendaki. Memang benar kalau gunung itu tempat sakral yang dikeramatkan dan dicap tempat bersemayam para dewa. Kejadian ini gak bikin saya kapok, malah bikin saya semakin menghargai alam. Dan sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat menjadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.